Batam TV, inspirasi Kepri. Halo, selamat sore pemirsa. Dialog khusus kembali hadir di hadapan Anda edisi hari Senin 13 November 2023. Ya, seperti biasa kami akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Baik pemirsa Batam TV, Al-Quran dan hadis tentunya merupakan warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW yang apabila umat muslim berpegang kepada keduanya maka tidak akan sesat. Oleh karena itu, Al-Quran dan hadis pemirsa harus dijadikan pedoman hidup, terutama bagi generasi muda yang akan memainkan peran penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Nah, tentunya yang seperti kita ketahui bahwasannya beberapa pekan yang lalu pemirsa Batam TV, STQ HN ke-27 telah berakhir dan digelar tentunya pemirsa, dan Kepulauan Riau juga mengutus perwakilannya ya dari Kepulauan Riau dan tentunya mengukir prestasi di ajang STQ HN ini. Nah, kita akan berbincang pada sore hari ini. Dalam khusus kita spesial mengangkat tema adalah Seleksi Tilawatil Quran dan Musabaqah Hadis Nasional ke-27 berakhir, prestasi terukir Kepri Jaya dan Berkah. Baik, tentunya sore hari ini kita sudah menghadirkan narasumber yang tentunya akan berbincang dengan kita pada sore hari ini pemirsa. Kita sudah kehadiran Ibu Riyama Manurung selaku Sekretaris Pelaksana Harian LPTQ dan Kesbangpol Kota Batam. Kita akan menyapa beliau untuk segmen kali ini. Selamat sore Ibu Riyama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ucapkan kembali selamat datang di studio Batam TV Ibu. Ya, untuk kesekian kalinya ya kita bertemu, dan kali ini kita membahas tentang tema yang berbeda ya Ibu ya. Tentunya intinya adalah prestasi yang diukir dari Kepulauan Riau Ibu ya. Baik, dan tentunya kita juga akan menghadirkan pada sore hari ini generasi muda yang juga telah berprestasi di STQHN ke-27 tahun 2023 ini. Nah, kita akan menghadirkan 4 generasi muda yang akan siap juga untuk menemani kita pada sore hari ini. Nah, di segmen kali ini kita akan menghadirkan dulu terlebih dahulu untuk juara 1 tahfiz 30 juz ya, yaitu ada Muhammad Humam Rafi. Benar ya? Oke, assalamualaikum, selamat sore nih. Kita panggilnya apa nih? Humam atau Rafi nih? Humam aja ya. Gimana kabarnya Humam? Alhamdulillah baik. Baik ya Humam ya. Baik, kita ucapkan juga selamat sudah menyabet juara 1 tahfiz 30 juz. Betul ya? Ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya pemirsa Batam TV, kita juga menghadirkan di segmen kita yang pertama ini yaitu juara 1 tilawah dewasa, yaitu ada Syamimi Asyahira. Betul ya? Assalamualaikum, selamat sore Syamimi. Ini panggilnya apa nih? Sorry. Syamimi panggilnya ya. Gimana kabarnya Syamimi? Baik ya, dan juga kita ucapkan selamat untuk juara 1-nya tilawah dewasa tentunya ya. Baik, pemirsa Batam TV, kita langsung aja berbincang untuk seleksi tilawatil Quran dan Musabaqah Hadis Nasional ke-27 berakhir yang tentunya digelar pada di Jambi terlebih dahulu ya, Ibu ya. Jambi. Oke, baik. Ibu Riyama dulu nih Ibu. Kita ingin mengetahui terlebih dahulu Ibu adalah selaku Sekretaris Pelaksana Harian LPTQ. Tentunya menjadi suatu kebanggaan Ibu, bukan hanya sebagai Kepulauan Riau, Batam juga, tapi Ibu pribadi sendiri. Bagaimana perasaan Ibu Riyama? Silakan Ibu. Ya, baik, alhamdulillah Mas Putra, seluruh masyarakat Kepri yang sedang menyaksikan Batam TV hari ini. Alhamdulillah kafilah Provinsi Kepulauan Riau yang kita berangkatkan pada tanggal 28 Oktober ya. Dan kembali lagi ke Provinsi Kepulauan Riau itu pada tanggal 7 November. Alhamdulillah anak-anak kita, peserta kita telah mengukir prestasi dengan menduduki peringkat 4 secara nasional. Baik. Jadi seleksi tilawatil Quran dan hadis ini dilakukan kurang lebih efektifnya 6 hari, tetapi karena kita berangkat tanggal 28, 29 itu registrasi ulang, kemudian 30 pembukaan, 31 sebenarnya baru dimulai lomba di hari pertama. Kemudian setelah babak penyisihan kemudian masuk, alhamdulillah
ada anak-anak kita yang diumumkan masuk ke babak final, maka di hari ke-6 baru final, kemudian tanggal 6 penutupan, dan kita diumumkan alhamdulillah masuk di urutan ke-4 tingkat nasional. Luar gitu, biasa, baik. Ya. Itu 4 tingkat ke-4 nasional. Dari Ibu. 34 provinsi ya? Dari 34 provinsi. Ya, Dan ya. itu saya mendengarkan itu sebenarnya merinding sedikit, Ibu. Apalagi Ya. Ibu sendiri dan juga dari peserta-peserta sendiri. Nah, Ya. itu bagaimana, Bu? Dari reaksi-reaksi yang mengetahuinya, Ibu, kita tingkat ke-4 secara nasional. Alhamdulillah ini sebenarnya tidak diduga ya, meskipun memang kita tetap berusaha karena ini kan tidak instan ya. Betul. Ini bukan instan anak-anak tiba-tiba tidak, tapi Betul. kita persiapkan jauh-jauh hari, persiapan baik anak-anak maupun seluruh pelatih. Ini semua kemampuan dan sumber daya manusia yang ada di Kepri ini kita berdayakan, kita fokuskan untuk anak-anak, dan penampilan anak-anak relatif santai karena kita selama ini sejak ketua umumnya Ibu Marlin Agustina Rudi, kita tidak pernah memberikan beban kepada anak-anak, sehingga anak-anak pada saat tampil anak-anak harus enjoy, tidak ada beban dan tidak ada kewajiban oh ini harus juara, itu nggak ada. Kita tidak memasang target apa-apa, tetapi lebih kepada kita berusaha melakukan anak-anak latihan, dilatih oleh pelatih, pembina, kemudian pengurus LPTK melakukan yang terbaik agar anak-anak tenang, tidak terganggu, tampillah sesuai dengan kemampuannya, dan yang paling utama adalah pesannya adalah dari awal kita berangkat, pesannya adalah tak ada kekuatan satupun kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Sehebat apapun anak-anak kita belajar, tapi kalau kata Allah tidak, maka tidak. Ini yang kita tanamkan kepada anak-anak dari mulai TC, dari sejak tahun 2021 saya menjadi sekretaris pelaksana harian. Yang kita tekankan kepada anak-anak itu. Jadi anak-anak bagaimana tampil dengan enjoy, dengan tenang, dan lebih berserah diri kepada Allah. Karena apa? Karena yang beliau baca, yang anak-anak baca itu adalah kalam Allah. Jadi hidup, semuanya ya, Bu, ya? Itu lidahnya, ingatannya, itu semuanya Allah yang buat kan gitu. Jadi nggak ada yang lain. Kita tidak bebani, Sami harus juara, Humam harus juara, itu nggak ada. Jadi anak-anak tetap enjoy, silakan jalan saja. Gitu. Jadi mengalir saja, dan kita tidak menduga sih kita masuk di 4 besar. Kenapa? Karena sebagaimana diketahui seluruh Indonesia ini provinsi-provinsi besar itu punya sumber daya manusia yang luar biasa sebenarnya. Daerah Jawa Barat gitu ya, kemudian Banten, Jawa Tengah, Sumatera Utara itu luar biasa sebenarnya, dan kita sebagai provinsi baru ini sudah luar biasa karena kita baru provinsi baru, tetapi kita dengan anak-anak kita sendiri kita bisa menempati di urutan ke-4 itu. Gitu Mas Putra. Baik. Nah, tadi Bu Riyama menyebutkan bahwa anak-anak sudah kan segala sesuatunya, dan tentunya tetap lagi kita balik bahwa Allah yang menentukannya, itu ya Bu ya. Nah, tentunya kita sudah masuk di tingkat ke-4 secara nasional. Artinya itu berbagai persiapan, tidak main-main, Ibu. Persiapan apa saja, Bu? Ini yang paling harus benar-benar mereka bawa dari Batam ini ke Jambi sana, Ibu Riyama. Dari awal kami menanamkan bahwa luruskan niat. Itu saja. Kita berangkat bukan untuk menang, tetapi kita berangkat untuk mendapat ridho Allah. Sama dengan pada saat anak-anak latihan TC dibina baik oleh pelatih lokal daerah gitu, dari Karimun, dari Lingga, dari Batam, maupun dari pelatih nasional. Kita tanamkan kepada anak-anak, kita membaca Al-Quran ini bukan untuk juara, bukan untuk menang, tapi mencari ridho. Maka kalau Allah sudah ridho, juara itu ngikut aja. Betul. Gitu dia prinsipnya. Nah, itu yang kita siapkan. Jadi jauh-jauh hari kita siapkan mental anak-anak untuk bukan untuk jadi mental juara, tapi mental anak untuk Allah. Itu saja. Lebihnya enggak. Maka begitu mereka latihan, kita siapkan pelatih-pelatih lokal yang memang sesuai dengan spesifikasinya, yang tahfiz seperti Humam, kita minta pelatih-pelatih yang memang untuk tahfiz, kemudian tilawah, Sami ya pelatih-pelatih tilawah. Kemudian untuk menopang itu juga kita menghadirkan pelatih nasional. Karena kan ini anak-anak mau dibawa ke nasional. Betul. Kan kita nggak tahu nih maunya hakim nasional itu seperti apa. Meskipun di manajemen per MTQ-an sebenarnya itu sudah baku penilaian itu. Kita udah tahu semua. Tetapi yang namanya apa ya, kalau kita penilaian itu kan ada juga 5 atau 10% ada objektivitasnya, itu menjadi subjek. Betul. Hakim A misalnya beliau maunya seperti ini gitu. Nah, itu juga harus kita pahami bahwa di tingkat nasional ini maunya seperti itu. Maka kita datangkan hakim-hakim nasional untuk memberikan panduan kepada anak-anak, nanti di nasional seperti ini ya gitu. Gitu dia. Jadi tetap itu kita
hadirkan. Baik. Nah, selanjutnya Ibu Riyama, apakah mereka-mereka ini yang sudah menjadi perwakilan di Kepulauan Riau, semenjak mereka dari awal di Batam ini, apakah juga ada seleksi seperti ini, Bu, sebelum Betul. mereka? Oke. Jadi gini, tingkat nasional ini bukan otomatis langsung ya. Ya. Ini dimulai dari tingkat kelurahan. Jadi Oke. anak-anak ini lahir dari tingkat kelurahan dulu. Baik. Di tingkat kelurahan, Baik. STQ tingkat kelurahan, kemudian tingkat kecamatan, lalu tingkat kota, baru tingkat provinsi. Oke. Nah, di tingkat provinsi karena mereka adalah pemenang di tingkat provinsi, maka mereka lah yang akan berangkat ke tingkat nasional gitu dia. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba SAMI berangkat, nggak ada gitu. Jadi memang tetap melalui proses dan tahapan yang memang sudah ditentukan di buku panduan MTQ dan STQ gitu. Artinya Kepulauan Riau khususnya di Batam ini tidak kesulitan Ibu untuk mencari kafilah-kafilah seperti mereka ini, Bu. Bagaimana? Alhamdulillah sebenarnya tidak. Jadi kalau kita mau, kalau semua pengurus LPTQ komit dan pemerintah support, kita punya sumber daya manusia asli anak-anak kita yang sebenarnya punya potensi itu. Tinggal bagaimana pelatih-pelatih yang lain, bagaimana LPTQ menyentuh ini saja. Tinggal sentuhan saja, dan bagaimana tentunya supporting by pemerintah. Kenapa? Karena LPTQ ini tidak punya anggaran, Mas. LPTQ ini murni menunggu anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah. Baik LPTQ kecamatan tentu nunggu dari kecamatan, LPTQ kota kabupaten menunggu dari pemerintah kabupaten kota, dan provinsi menunggu dari pemerintah provinsi. Karena LPTQ ini lahir berdasarkan keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, sehingga dia bersinergi antara Kementerian Agama dan pemerintah daerah. Baik, gitu dia. baik. Tapi nyatanya juga pemerintah mensupport selalu ya, Bu, ya? Alhamdulillah mensupport. Ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya Bu Riyama, bagaimana, Bu? Kita ingin juga mengetahui bahwasanya peran dan kontribusi, Bu, dari LPTQ Kepri ini atau juga Kesbangpol Kota Batam. Mungkin di sini pertanyaannya adalah dalam kesuksesan untuk STQ HN ke-27 ini, dan bagaimana untuk evaluasi pelaksanaannya, Ibu Riyama? Iya, baik. Posisi saya hari ini sebagai sekretaris LPTQ, makanya saya pakai baju LPTQ. Siap. Tapi karena Mas Putra sebut juga sebagai Kaban Kesbangpol, jadi gini. Di Kesbangpol itu ada bidang namanya ketahanan, seni, budaya, kemasyarakatan, dan agama. Baik. Jadi LPTQ juga ada di situ. Dan untuk tingkat Kota Batam, hibah anggaran LPTQ juga ada di Kesbangpol, sehingga memang tidak bisa juga terlepas. Kenapa? Karena ini adalah urusan agama dan kemasyarakatan. Nah, untuk LPTQ tingkat provinsi memang sampai hari ini masih berada di Biro Kesra. Jadi masih beda aturannya. Kalau di Kota Batam memang sudah di Kesbangpol, tetapi kalau di provinsi masih di Biro Kesra, sehingga anggaran itu dari Biro Kesra yang diberikan kepada LPTQ, dan LPTQ memanage uang tadi untuk apa? Untuk perjalanan LPTQ ini 1 tahun anggaran dari Januari sampai Desember. Nah, selain pelaksanaan STQ di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi yang menjadi tanggung jawab LPTQ provinsi, juga pelatihan atau pemusatan latihan yang dilakukan kepada anak-anak yang akan berangkat ke nasional. Jadi kita setelah STQH provinsi pada bulan Mei di Tanjung Balai Karimun, setelah itu bulan Mei, kemudian bulan Juninya anak-anak sudah TC, tatap muka, kurang lebih 7 hari, kemudian berhenti di tatap muka, lalu kita lanjut dengan TC online, Mas. Karena anak-anak ini nggak boleh putus, karena kalau putus nanti terutama yang tahfiz ya, yang tahfiz itu kan hafalan terus ya. Kalau humam ini pagi, siang, sore, malam mungkin sehari minimal 5 juz, itu kan tetap harus gitu ya. Jadi online-nya kita jalankan kurang lebih 3 bulan, kemudian menjelang berangkat kita TC tatap muka lagi. Nah, di tatap muka itu adalah evaluasi bagaimana selama TC online tadi berlangsung, kemudian hasilnya apa. Nah, gitu. Jadi kita bawa itu sudah dengan perhitungan yang matang memang. Nah, gitu, Mas. Tentunya untuk menemani mereka pada saat mereka di Jambi, apakah Ibu juga terlibat ke sana, Ibu? 24 jam. 24 jam ya, Bu, ya. Nah, ini kita juga ingin mengetahui bagaimana, Ibu, apakah ada kendala atau bagaimana dari awal sampai akhir STQHN ini? Secara umum nggak ada, Mas Putra. Kenapa? Karena ini kan anak-anak unik ya. Anak-anak Al-Quran ini kan sudah beda ya, spesial gitu, enggak. Jadi kita nggak sulit sekali gitu mengarahkannya, karena mereka juga sudah tertib sendiri sebenarnya. Kenapa? Karena saat humam misalnya tidak tertib dan tidak disiplin dirinya sendiri, dia akan hilang hafalannya. Maka dia sudah mendisiplinkan dirinya sendiri, jadi kita nggak susah. Kita bilang oke, makan jam 7, ya jam 7 dia sudah datang gitu. Gitu. Jadi sebelum tampil kita jam 16 kita sudah harus berangkat, jam 16 dia sudah hadir gitu. Jadi disiplin itu sudah tertanam pada mereka dari awal. Maka sebagai pengurus ya nggak susah gitu, tinggal kita mengajak ya. Kalau lambat-lambat sedikit ya pasti ada, tetapi itu bukanlah kendala yang
membuat yang ini besar ya, nggak Bu, ada. ya? Mereka sendiri memang sudah mendisiplinkan diri sendiri. Kita sendiri mungkin ya susah kan gitu, tapi kalau dia tidak disiplin maka 30 tadi nggak akan simpen. Nah gitu, jadi nggak usah khawatir kalau terkait kedisiplinan, ya mereka udah disiplin aja. Jadi kita tinggal ngarahin aja gitu. Artinya Ibu Riama juga sangat bangga sama mereka ya, Bu, ya? Alhamdulillah. Bangga ya, Bu, ya? Kan tidak semua orang bisa mengurus mereka-mereka kan? Betul. Ya, gitu. Seperti mengurus anak sendiri ya, Ibu, ya? Baik, Ibu Riama, izin kita ke Muhammad Humam Rafi. Muhammad Umar Rafi tentunya sebagai juara satu, juara satu tahfiz 30 juz. Itu artinya kamu sudah di luar kepala, ya? Dalam kepala. Di dalam, ya, betul, dalam kepala untuk 30 juz ini. Itu bagaimana? Kita juga pengen tahu, dan juga pemirsa sedang menyimak kita pada sore ini tahu bagaimana kamu bisa dari awal itu bisa menghafal 30 juz itu. Dari awalnya memang kalau menghafal sendiri memang susah mungkin. Jadi dulu tuh pas setelah tamat SD, saya dimasukkan ke pondok tahfiz. Itu dari inisiatif orang tua pertamanya. Dan setelah masuk pondok tahfiz itu, barulah itu kita mulai dari awal menghafal Quran. Mungkin kalau banyak kawan-kawan kita juga yang sekarang menghafal Quran juga, mungkin mempunyai banyak kesulitan, tantangan, itu pasti ada. Dan ya pas saya ngafal pun juga banyak kesulitan dan tantangan. Jadi untuk sampai ke 30 juz itu ya kita memang harus tahan gitu. Jadi nggak, kalau dibilang kamu enak ada 30 juz gitu. Nah, tapi mungkin orang-orang yang bilang kayak gitu mungkin nggak tahu betapa kita berjuangnya seperti apa ya. Jadi selama menghafal ya kita juga harus banyak doa dan tetap harus istiqomah juga, dan akhirnya bisa. Oke, butuh berapa lama nih untuk bisa hafal 30 juz itu dari kamu sendiri? Kalau untuk menghafalnya sekitar 1 tahun. 1 tahunan. Oke, baik, butuh coba ya. Baik, nah ini kamu sebagai generasi muda. Nah tadi kamu juga menyebutkan bahwa enak ya kamu ya sudah bisa hafal 30 juz, tapi mereka tidak tahu di prosesnya seperti apa gitu loh. Nah sebagai generasi muda juga ini bisa sekaligus untuk memotivasi generasi muda yang lainnya ini, Humam ya. Kamu sebagai generasi muda bagaimana cara menepis atau juga cara menyingkirkan bahwasanya aduh kok saya masih muda harus menghafal 30 juz ya, seperti itu ya. Nah kamu sendiri bisa, bagaimana itu caranya? Mungkin awal mungkin memang seperti orang lain, mungkin pas saya masih SD itu, saya masuk SD biasa, SD negeri, dan di saat itu mungkin tujuannya mungkin lebih ke akademis dan ingin lanjut ke SMP pada saat itu. Dan mungkin bisa dibilang kalau kita terbiasa, kita bisa jatuh cinta gitu. Saya ke Al-Quran tersebut. Jadi pas di awal memang mungkin kita nggak suka ataupun mungkin bertanya-tanya kenapa kita harus ngafal Quran, kenapa kita harus ngambil jalan ini gitu. Nah tapi memang harus dicoba dulu gitu. Jadi pada saat masuk pondok itulah baru mulai tumbuh perasaan, mungkin itu kita tuh enjoy dengan menghafal Quran ini, dan kita tahu nilai-nilai dalam menghafal Quran ini, dan mungkin ya kita bisa juga dapat motivasi dari orang-orang yang udah menghafal Quran sebelumnya juga. Nah, berarti artinya bisa karena terbiasa gitu ya, dan kita harus mengenal, karena seperti pepatah matanya bahwa tidak kenal maka tak sayang, tidak sayang maka tidak cinta gitu, tapi cinta kepada Al-Quran, pemirsa Makram TV. Baik, nah tadi kita juga ingin mengetahui bahwasanya kamu sebagai juara satu itu bagaimana perasaan kamu pada saat di Jambi itu, boleh diceritakan nggak? Sebenarnya pada saat juara satu itu perasaannya campur aduk sebenarnya. Apa saja aduk-aduknya itu? Apa saja? Yang pertama pasti bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mendapatkan kesempatan ini untuk memenangkan perlombaan kali ini. Mungkin karena nggak semua orang bisa dapat kesempatan ini. Betul. Dan pada lomba kali ini merupakan lomba yang sangat kompetitif, yang orang-orangnya semuanya luar biasa.
Dan ya, dan ini juga pertama kali saya mendapatkan juara ini dalam tingkat nasional. Baru pertama kali? Iya. Oke, baik. Jadi sebelumnya pernah 2 kali ikut nasional tapi belum dapat rezekinya. Oke. Ya, jadi pertama kali alhamdulillah bersyukur sekali dan luar biasa senang. Oke. Tapi di sisi lain saya juga ngerasa agak tidak menyangka sebenarnya. Karena dari awal mungkin pas mau ikut nasional ini saya memang hanya pasrah gitu. Saya nggak mikir mau juara berapa, mau gimana. Yang penting ya udah jalanin aja gitu. Oke. Nah, dan dalam seiring berjalannya waktu, mungkin ada ekspektasi mungkin. Paling ekspektasi paling tinggi, yang penting masuk final dulu, 3 besar gitu. Tapi nggak ada kepikiran sama sekali untuk juara 1. Seperti Bu Riyama mengatakan tadi ya, kita tidak usah untuk memikir juara dulu ya. Oke. Jadi paling tinggi tuh kalau masuk final udah alhamdulillah sekali, udah luar biasa gitu. Dan pada hasilnya dan dapat kita masuk final pada saat itu. Nah, pada saat final itu bener-bener nggak ada kepikiran mau juara berapa, ya udah alhamdulillah masuk final. Mau juara 1, 2, 3 terserah. Yang penting ya udah masuk final udah luar biasa. Dan alhamdulillah hasilnya juara 1. Dan pas dapat pengumuman itu masih serius nih juara 1 gitu. Iya, seperti itu. Oke, tidak menyangka ya, tapi itulah ya seperti Ibu Riyama bilang mengatakan bahwa keriduan Allah ya Ibu ya. Iya, betul. Oke, baik kita ke siapa tadi namanya saya lupa. Ini Syamimi ya. Syamimi Asyahira. Syamimi Asya ya. Oke, Asyahira ya. Oke, baik Syamimi. Tadi juga si Humam juga mengatakan bahwa banyak juga yang bagus kafilah-kafilah di sana. Nah, dari Syamimi sendiri bagaimana? Apakah waktu awal itu sempat masa saya minder nih gitu loh. Apakah ada perasaan seperti itu Syamimi? Kebetulan cabang yang saya ikuti ini memang nggak sesuai dengan umur saya. Karena saya Kenapa? umur saya ini masih 19 tahun. Cabangnya itu dewasa. Iya. Rata-rata semuanya itu suaranya udah matang karena kan udah 45 tahun, udah 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun yang lawan-lawan saya gitu. Udah mama kan. Saya sendiri ya masih 19 tahun gitu. Jadi pasti nggak menyangka. Allah berikan amanah ini kepada saya. Oke. Nah, bagaimana perasaan kamu pada saat di Jambi itu setelah mengetahui bahwa kamu juara 1? Alhamdulillah. Bisa diceritakan dulu kepada pemirsa Batam TV bagaimana? Seperti apa waktu itu? Alhamdulillah. Karena ya itu tadi pasti nggak menyangka karena umur saya banyak yang sepele lah sama saya, nggak mungkin ini bisa juara gitu. Karena dari segi umur aja saya masih kecil gitu, nggak mungkin, banyak bilang nggak mungkin jadi tapi kita nggak bisa melawan ini Allah kan. Allah bilang juara apa yang nggak untuk Allah gitu. Aja sih. Oke, baik. Nah, dari kamu sendiri sejak kapan kamu menyadari bahwa kamu itu bisa tilawah? Menyadari. Apakah memang pada saat kamu belajar atau bagaimana? Enggak, karena dulu orang tua saya kan dari saya kecil Orang tuanya Qori'ah juga. Qori'ah juga, baik. jadi lingkungan kayak mendukung gitu. Ayah ngajar ngaji di rumah, ibu ngajar ngaji, jadi ikut gitu dari kecil. Jadi kalau ibu ngajar saya sering di pangkuannya gitu. Sering di pangku, jadi terikut semua lagu-lagu yang ibu ajarkan ke anak-anak itu masuk kepada saya. Gitu. Kan anak-anak kecil imannya kuat gitu ya. Iya betul. Jadi ya tiba-tiba kayak ini aja dia sendiri dengan sendiri mengikut. Berarti karena terbiasa juga. Oke, baik. Nah, tentunya pemirsa karena terbiasa itulah mereka juga langsung dapat prestasi. Nah, kalau tadi Humam itu baru pertama untuk prestasi juara 1. Nah, kalau kamu sendiri apakah baru pertama juga atau sudah ada sebelum-sebelumnya? Udah ada ya. Tahun lalu juara apa kemarin? Cabang 5 juz beda cabang. Oke. Nah, tentunya ini kamu sebagai juara 1 talawah dewasa persiapan tidak main-main dong. Dari kamu sendiri apa yang kamu siapkan mulai dari Batam menuju ke Jambi? Itu apa persiapan kamu? Persiapannya pastinya yang pertama itu siapkan mental. Oke, mental kita tuh harus apa? Kuat gitu. Oke. Mau di onyok-onyok gimana? mau diapakan sama orang terserah gitu. Orang terserah mau ngomong apa, kita ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Oke. Terus ya latihan gitu.
bagaimana biar suara kita ini nggak cepat rest gitu, biar kuat powernya. Jadi saya mengikuti les vokal. Les vokalnya tapi bukan bertujuan untuk nyanyi gitu, memang betul-betul untuk ngaji gitu. Saya alhamdulillah udah 5 tahun les vokal. Di situ saya banyak dapat ilmu bahwa gini loh sebenarnya cara mengeluarkan suara yang baik, cara pengaturan pernapasan yang baik. Ini memang tujuannya bukan untuk nyanyi tapi sebenarnya sama aja, cuman teknisnya sama aja ya. Cuman ini untuk ngaji. Oke, baik. Itu persiapan. Oke, luar biasa sekali persiapan dari mereka. Nah, sebelum kita ke pariwara, pemirsa, dari Ibu Riyama sendiri bagaimana mendengar dari mereka ini, Ibu, proses-proses mereka sangat tidak gampang. Iya. Kalau saya karena dengan mereka ini sudah dari 2018 ya, waktu saya masih di Batam jadi Kabak Kesra, ya secara pribadi saya melihat kemudian yang lebih utama lagi tentunya doa para orang tua. Karena sehebat apapun anak-anak itu tidak lepas dari doa kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak ikhlas, nggak juara juga anaknya gitu. Jadi memang doa orang tua tadi pasti itu yang ini kan, dan support dari semuanya tentu juga mempengaruhi ya. Karena kalau misalnya anak-anak mau latihan tapi digangguin ini kan enggak ya. Maka saya memang secara pribadi dan dengan tim LPTG ini memang jaga. Jadi kalau memang pas TC itu sedang pemusatan latihan, sedang jam istirahat ya istirahat. Kalau masih ada yang berkeliaran kita masuk kamar istirahat gitu. Jadi memang harus begitu. Baik. Kuncinya adalah disiplin pertama ya, Bu ya. Disiplin ya. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Bu Riyama. Baik pemirsa Batam TV, jangan kemana-mana, kita akan balik lagi tentunya untuk membahas tentang prestasi-prestasi yang diraih oleh Kepri khususnya Kota Batam, yaitu dalam ajang seleksi tilawatul Quran dan musabaqah hadis nasional ke-27 pada sore hari ini. Jangan kemana-mana, kami segera kembali. Batam TV, inspirasi Kepri. Halo warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Batam memang belum punya klub yang pro, dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah, saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia. Ya pemirsa, kita kembali lagi di dialog khusus untuk sore hari ini dan kita masih bersama Ibu Riyama Mandoro selaku Sekretaris Pelaksana Harian LPTK dan Kesbangpol Kota Batam. Dan tadi segmen yang pertama kita sudah berbicara juga untuk dari Muhammad Humam Rafi selaku juara 1 Tahfiz 30 juz dan juga bersama Samimi Asahira ya selaku juara 1 tilawah dewasa tentunya. Nah di segmen kali ini yang kedua akan menghadirkan
Habibul Fatihin, ya, juara 2 tahfiz 5 juz dan tilawah, betul ya. Dan kemudian juga ada Salva Akilah tahfiz 5 juz dan tilawah untuk sore hari ini. Baik, sebelum kita ke generasi muda prestasi ini, kita akan kembali ke Ibu Riyama lagi. Ibu Riyama, kita akan mengajukan kembali Ibu untuk berbincang kita pada sore hari ini, dan kita juga ingin mengetahui bagaimana dari LPTK sendiri ini Bu, langkah-langkah konkret mungkin bisa dijelaskan yang mungkin bisa diambil dan memastikan kelangsungan juga peningkatan prestasi dalam ajang STQ HN ke depan. Mungkin kita bisa lihat dari segi pengembangan keilmuan maupun juga dari spiritual masyarakat Ibu. Ya, baik Mas Putra. Jadi LPTK ini memberikan stimulan kepada seluruh anak-anak Kepri, khususnya dari mulai tahun 2021 untuk tingkat Kepri. Kalau Batam dari mulai 2018, kita memberdayakan anak-anak Kepri. Jadi tidak mengambil anak luar provinsi. Nah, dengan kepemimpinan Ibu Marlin Agustina, beliau membuat kebijakan semua kabupaten kota yang mau ikut ke nasional, yang ikut STQ MTQ itu harus anak daerah sendiri, gitu. Jadi kenapa kita buat itu? Agar apa? Agar anak-anak yang punya kompetensi yang memang sebenarnya punya itu, ini yang naik. Jadi anak-anak merasa tuan di daerahnya sendiri. Tidak lagi ada anak-anak padahal mereka mampu tapi mereka tereliminir karena ada orang luar. Karena kan kita harus jujur ya, beberapa tahun yang lalu ini kita masih ambil dari luar. Ada orang yang bagus tapi dari Sumatera Barat misalnya, ada yang bagus tapi dari Riau atau dari Jawa Barat gitu, itu kita ambil. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Bagaimana LPTK membina anak-anak ini dari mulai tingkat kecamatan, kabupaten, kota dan provinsi. Jadi memang kita menyaringnya itu dari mulai kabupaten kota. Kita minta kepada LPTK kabupaten kota dengan hasil musyawarah bersama pada saat musyawarah daerah di Balai Karimun, karena setiap kegiatan setiap tahun itu ada musda namanya, kemudian ada rakerda. Nah, di situ diputuskan untuk kabupaten kota seluruhnya tidak lagi menggunakan anak luar kabupaten kotanya. Yang penting anak Kepri, tapi selama dia anak Kepri itu boleh ikut. Meskipun dia misalnya juara tapi dia bukan anak Kepri, kita nggak akan bawa dia ke nasional. Nah, ini yang kita buat agar apa? Agar anak-anak kita ini merasa oh dia adalah anak kandung gitu loh oleh LPTK, bukan lagi dianaktirikan oh karena ada orang luar bagus, misalnya Habib nggak usah, nanti Habib pakai yang lain aja, pakai yang lain. Nah, ini kita tidak mau. Jadi kita menjaga perasaan anak-anak daerah sehingga ini yang kita kedepankan. Kemudian kita tentu LPTK meminta pemerintah provinsi dan kabupaten kota ini memperhatikan anak-anak. Hari ini alhamdulillah Batam sendiri sudah memberikan beasiswa kepada juara 1, 2, dan 3 tingkat kota misalnya gitu. Bukan tingkat provinsi, jika juara ini diberi beasiswa. Kita berharap kabupaten kota yang lain seperti itu. Kemudian untuk provinsi sendiri ini ada bonus seperti kemarin baru beberapa hari yang lalu kita syukuran dan kita berikan. Meskipun memang tidak besar, tidak bisa menyaingi provinsi lain karena memang anggaran LPTK-nya terbatas, tapi paling tidak anak-anak diberi apresiasi untuk dirinya sendiri gitu. Jadi pemerintah itu harus mengapresiasi. Saya selalu katakan begini, jangan yang juara, mohon maaf saya tidak menafikan dan tidak mengecilkan juara-juara lain gitu ya. Misalnya lomba menyanyi, kemudian lomba voli atau apa, ini seperti kemarin angkat besi dikasih 100 juta. Nah, ini anak-anak Quran dikasihnya berapa? Cuma 30 juta, 40 juta. Ini sebenarnya hari ini kita sebenarnya masih sedih gitu. Kenapa? Karena ternyata perhatian pemerintah masih belum full dengan beliau-beliau ini gitu. Nah, ini yang kami perjuangkan Mas Putra, sehingga mana peluang-peluang yang bisa untuk anak-anak ya memang harus kita pemerintah yang memperhatikan gitu. Nah, alhamdulillah Ananda Habibul Fatihin karena memang kemarin ada program bersama Mabes Polri dengan Kementerian Agama dan LPTK, sekarang sedang dalam proses seleksi untuk menjadi bintara ya Polri. Dari apa? Dari keahliannya membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Jadi ini banyak diuntungkan. Seperti janji Allah lah, kalau nggak salah dalam As-Surah 20 ya, dalam janji Allah bahwa kalau kita mengejar akhirat ya dunia akan ngikut. Jadi anak-anak ini nggak perlu, oh saya nanti kerja apa ya, nggak perlu. Sudah ditentukan. Yang mereka baca saja itu sudah, ya nanti rezekinya akan ngikut gitu. Jadi nggak usah khawatir itu. Jadi
kami LPTK ingin menanamkan itu juga kepada anak-anak. Bagaimana pengurus memperhatikan anak-anak dari mulai sekolahnya gitu ya sampai kepada pekerjaannya nanti. Nah, untuk Batam kita sudah contohkan Mas Putra. Muazin di Masjid Sultan, Masjid Agung, Masjid Tanja itu adalah kori Batam. Itu adalah peserta MTQ dan STQ. Jadi ada muazin di Masjid Sultan, itu ada namanya Rashid Ridho, kemudian Muhalil, itu adalah kori-kori kita. Kemudian di Masjid Tanja itu ada Rahman Saputra, ada Irfan Hakiki, itu juga kori-kori kita gitu. Nah, ini yang kita pakai. Jadi kita nggak perlu ngambil, kan kalau Masjid Tanja, Masjid Sultan, masjidnya pemerintah ini kan mau ngambil muazin kan diumumkan seluruh Indonesia. Saya selalu katakan sama pemerintah kota, tim selnya, apalagi kalau ada saya di situ, kita nggak perlu pakai orang luar. Anak-anak kita banyak gitu loh. Anak-anak kita ini luar biasa, jadi nggak usah ngambil orang luar gitu, nggak usah diumumkan keluar. Ya, anak-anak kita banyak kok. Gitu. Karena kita harus menjaga anak-anak. Siapa lagi yang peduli dengan anak-anak ini kalau bukan kita gitu? Kenapa? Karena mereka sudah merelakan waktunya, tidak main bersama seperti kawan-kawannya lain, tidak main handphone, nggak pernah main handphone kan, nggak pernah nonton TV, nggak ada TV di rumahnya, rumah Samimi nggak ada TV gitu kan. Nah, ini mereka semua putus. Hanya untuk apa? Hanya untuk Al-Quran. Lalu kita kasih apa sama mereka? Itu sih Mas Putra. Oke, artinya juga mungkin juga bisa seperti ini Bu Riyama, bahwasanya mereka sudah mengukir prestasi di manapun, tapi pada saat pulang ini bukan hanya berhenti di situ saja, gitu ya Bu ya. Oke, artinya harus ada kedepannya mau seperti apa nih? Mau dibawa kemana nih mereka ini? Harus berarti harusnya ada wadahnya Ibu. Ya. Nah, kemarin wacananya begini, karena kebetulan penutupan itu Menpan RB yang datang. Ada Menpan RB, kita mengusulkan. Kalau kemarin kan ada yang juara angkat besi apa segala macam itu diangkat jadi ASN. Nah, kita juga mengusulkan yang juara-juara nasional ini angkat dong jadi ASN. Gitu. Kenapa? Begitu anak-anak ini menjadi ASN, itu kayaknya OPD-nya aman deh gitu. Kenapa kan yang tadinya mungkin sudah masuk waktu sholat, Allahu Akbar, nanti dulu. Tapi kalau udah anak-anak ini yang ada, kan gerah kan gitu. Nah, jadi sama dengan tema kita hari ini, mudah-mudahan kalau kita memperhatikan anak-anak seperti ini ya, Kepri akan berkah gitu dan akan jaya. Kalau udah keberkahan itu ada, Allah berikan, kejayaan itu ngikut gitu loh. Jadi nggak perlu juga kita bangun, kita nggak menafikan bangunan sudah bagus, tetapi mental, spiritual itu juga perlu dibangun. Karena kalau tidak diimbangi maka setinggi apapun bangunan itu kalau spiritual anak-anak muda tidak kita bina, ya ambruk juga ya Bu. Ya, akan ambruk dengan sendirinya. Betul. Gitu, nah, dari Ibu Hajah Marlin Agustina sendiri bagaimana Ibu? Nah, ini yang kebijakan ini yang beliau terapkan sejak 2021. Beliau tidak mau pakai orang luar Kepri. Misalnya ada pemenangnya, diketahui bahwa ternyata bukan orang Kepri asli, nggak boleh bawa ke nasional gitu. Jadi yang dibawa ke nasional itu adalah orang anak-anak Kepri sendiri gitu dia. Jadi beliau memberikan kemerdekaan kepada anak-anak tempatan. Ini yang beliau gagas dari tahun 2021 sejak beliau menjadi ketua umum. Ini sih kalau saya secara pribadi saya bersyukur. Kenapa? Karena saya sempat mengalami dan sempat melihat betapa susahnya kita membawa orang luar ke sini gitu. Dan uang kita habis hanya untuk orang, APBD kita habis hanya untuk orang. Sementara anak-anak kita di nomor 2 kan. Padahal mereka jauh lebih mampu. Saat mereka disentuh, saat mereka dibimbing, diarahkan, mereka jauh lebih mampu. Gitu. Dan ini terbukti di tingkat nasional. Di tingkat nasional, provinsi besar yang selama ini agak menjadi momok dalam per MTQ-an, ternyata itu di bawah kita. Ada Banten, ada Jawa Barat, itu mohon maaf. Utara juga. Dengan anggaran yang luar biasa ternyata di bawah kita gitu. Kita yang anggarannya hari ini anak-anak sebenarnya disuruh prihatin sebenarnya Mas Putra. Kita suruh prihatin kenapa? Karena anggaran kita terbatas. Tapi dengan keterbatasan anggaran tahun ini anak-anak justru meningkat prestasinya. Tahun lalu anggaran kita masih lumayan besar, tetapi kita di posisi 7. 2021 juga begitu, anggaran kita lumayan besar tapi di posisi 7. Nah, hari ini anggaran kita itu separuh dari tahun 2021, tapi anak-anak justru membuktikan bahwa mereka bisa. Gitu dia. Gitu sih. Artinya apapun yang terjadi mereka tetap membuktikan bahwa mereka bisa. Untuk dari generasi muda daerah sendiri ya Ibu ya. Tentu kita berharap, saya secara pribadi berharap tidak ada lagi peluang memberikan anak luar gitu. Kenapa? Karena pelatih kita sudah cukup. Dari daerah, baik di kabupaten kota yang tersebar di Provinsi Kepulauan Riau,
kemudian anak-anak kita juga cukup gitu. Kita tinggal anak-anak kita ini tinggal kita panggil saja, kita arahkan gitu, karena mereka punya kemampuan semua. Oke, gitu. Baik, luar biasa sekali penjelasan dari Bu Ria, pemirsa Batam TV. Baik, kita ke Habibul Fatihin. Selamat sore, Habibul. Iya, selamat sore. Panggilnya Habib ya, boleh ya? Habib. Habib panggilnya ya. Oke. Gimana kabarnya, perasaan kamu setelah mengetahui bahwa kamu adalah sebagai juara 2 dalam tahfiz 5 juz dan tilawah? Perasaan kamu bagaimana saat itu? Saya merasa alhamdulillah bangga sekali gitu. Setelah beberapa kali ikut nasional, barulah berhasil tahun ini. Sangat bersyukur lah atas dukungan dan doa orang tua dan kawan-kawan yang lain-lain yang atas bantuan mereka mungkin belum tahu saya bisa dapat juara. Oke. Nah, kamu pada saat di Jambi itu kan mungkin tidak menyangka pastinya ya, kamu bisa juara 2 seperti itu ya kan? Ya, kamu seperti mimpi gitu kan, nggak nyangka tiba-tiba kok gitu. Iya, kamu sendiri nih, kita juga ingin mengetahui nih kan, mungkin semua yang sedang menyimak kita sini tidak bisa melihat secara langsung pada saat Jambi berlangsung seperti itu ya. Nah, kamu bisa menceritakan bagaimana awalnya kamu bisa pada saat pengumuman dan ekspresi kamu seperti apa, dan kamu juga bisa melihat dari peserta-peserta kafilah yang lainnya, mungkin juga kamu bisa berpikir bahwa aduh ini kok bagus semua seperti itu. Nah, apakah kamu punya perasaan seperti itu pada saat di Jambi itu? Saya nggak terlalu ini kali. Nggak fokus ke orang lain pasti ya. Oke. Kalau misalnya bagus ya bagus gitu. Namanya nasional kan memang lawannya bagus semua gitu. Iya, oke. Tinggal usaha, ikhtiar, berdoa aja. Yang difokuskan lagi gitu. Mengulang. Gitu. Oke. Kamu juga sudah menghafal 30 juz? Belum, berarti 5 juz itu ya? Perjalanan ya. Nah, dari kamu sendiri berapa lama kamu sudah menyukai dengan Al-Quran seperti ini? Saya kalau mulai menghafal dari kelas 1 SMP, itu mulai masuk pondok tahfiz. Tapi kalau misalnya mulai belajar Al-Quran kayak tilawah gitu, nakom, dari umur berapa ya? Kelas 2 tahun lah. Kelas 2 tahun, kelas 2 SD. Kelas SD itu udah diajarin sama orang tua. Disuruh ya dengerin dulu kan awal-awal. Lama-lama biasa ikutin sikit-sikit. Dan mencobalah ikut STQ dulu kan, 2013 lah pertama kali ikut. Itu masih gugur lah di kecamatan. Lama-lama kan pelan-pelan berusaha, berjuang. Alhamdulillah naik provinsi, nasional, sampailah sekarang. Oke, ini prestasi baru pertama kali kamu dapat atau juga sudah pernah sebelum-sebelumnya? Kalau MTQ, STQ ini baru pertama kali juara. Baru pertama kali. Nasional ya. Nasional. Kalau provinsi udah langganan. Waduh. Kalau provinsi udah langganan, tapi kalau nasional baru pertama. Ya, ini baru pertama loh. Tentunya kamu dari Batam sampai ke Jambi sama seperti juga tadi si Humam tadi, ada persiapan-persiapan mungkin yang kamu harus lakukan, yang kamu harus laksanakan dari Batam sampai ke Jambi. Apa ya persiapan yang kamu siapkan saat itu? Persiapannya ya perlu banyak fokus saja. Seperti apa itu fokusnya? Boleh dong. Mungkin bisa jadi motivasi juga buat generasi muda yang lain ini. Silakan, Habib. 1 juz 5 juz ini kan dia ada dua kategori, tilawah sama tahfiz. Jadi kita sama-sama mengimbangkan. Yang tahfiznya kita harus lancar, terus tilawahnya harus bagus lah gitu. Jadi butuh mengkorbankan waktu yang banyak lah, meninggalkan yang lain demi ya fokus lah dulu gitu. Gitulah. Oke, kamu ya seperti kamu sebutkan tadi bahwa kamu harus mengorbankan masa muda kamu seperti itulah ya untuk hanya belajar tilawah juga juz ini seperti ini, Al-Quran ini, Habib ya. Nah, apakah kamu
pernah berpikir kenapa seperti ini begitu ya? Saya pengen seperti anak muda lain, tapi begitu loh. Nah, apa yang membuat kamu bisa seperti itu? Gimana ya? Mungkin kamu dari generasi muda yang lain, apakah kamu pernah merasakan saya pengen juga seperti anak generasi muda lain seperti itu? Cuman kamu sendiri tidak mau gitu. Nah, apa yang membuat kamu seperti apa yang bisa ya kamu lakukan pada saat itu? Saya ya termotivasi lah sama abang-abang yang senior lah. Oke. Yang pernah ikut Kepri, terus ke jenjang nasional juara gitu. Jadi saya termotivasi kayak kok mereka bisa saya nggak bisa gitu. Jadi saya ingin seperti mereka gitu kan. Ya alhamdulillah lah, tidak nyangka tercapai juga gitu, meskipun baru juara 2 nasional gitu. Tapi udah alhamdulillah bangga sekali gitu. Nah, setelah kamu pulang dari Jambi, kamu juara 2 dari pulang dari Jambi, bagaimana orang-orang sekitar kamu? Apakah senang atau mengucapkan selamat pada kamu semua? Gimana? Senang. Apa kata mereka? Selamat ya gitu. Gitu aja ya. Seketika ya gitu. Iya, baik. Kita ke Salva Agila. Ya, Salva Agila, kamu Akila ya. Oke, Salva Akila, kamu juga sebagai peserta Tahfiz 5 juz dan tilawah. Betul ya. Nah, tentunya kamu dari Batam juga bukan langsung ditunjuk ya Ibu Riama ya? Dari Bintan. Dari Bintan ya, oke. Nah, kamu juga bukan langsung ditunjuk, wah kamu akan harus ikut ke nasional gitu ya, tapi ada seleksi juga. Nah, pada saat itu bagaimana proses seleksinya itu? Apakah kamu juga sedikit takut atau bagaimana? Dari kamu sendiri bagaimana waktu itu? Pertama saya saya mengikuti STQ ini dari tingkat kelurahan, kecamatan, lalu di kabupaten, terus berlanjut ke jenjang provinsi dan ke nasional. Awalnya saya merasa kurang yakin bisa tembus. Kenapa kurang yakin saat itu? Karena yang lain pesertanya bagus-bagus, jadi saya merasa kayak apa saya bisa masuk ke nasional gitu kan. Tapi alhamdulillah Allah memberikan kesempatan untuk saya masuk ke tingkat nasional. Kamu dari Bintan berarti ya? Iya. Nah, dari Bintan apakah kamu sendiri atau masih ada lagi yang lain? Ada dua. Ada dua ya? Yang 20 juz, yang 10 juz putra ada Muhammad Sukron. Tapi akhirnya kamu yang terpilih ya? Atau yang juga masuk ikut final, iya. Masuk final dia? Sukron Harapan 3. Dia baik. juara 3. Baik. Nah, setelah kamu diberangkatkan ke nasional, apa perasaan kamu pada saat itu? Bertemu dengan 34 provinsi yang lainnya. Saya awalnya kaget karena saya bisa masuk nasional. Saya bersyukur bisa terpilih ke nasional dan saya berusaha untuk menampilkan yang terbaik. Dari peserta-peserta lain, saya merasa termotivasi juga dari mereka karena mereka juga bagus-bagus. Jadi dari itu saya meningkatkan kualitas hafalan dan tilawah saya. Dari situ saya bisa belajar banyak dan alhamdulillah saya berkesempatan untuk menjadi yang terbaik. Yang terbaik ya. Mungkin kamu bisa berbagi pengalaman juga bagi ilmu bagaimana bagaimana kamu bisa yakin bahwasanya kamu bisa begitu loh untuk di ajang tingkat nasional di Jambi kemarin. Silakan. Bagaimana caranya kamu bisa yakin? Apa yang kamu perbuat waktu itu? Tips-tipsnya seperti apa yakin itu? Pertama kita harus dari saya sendiri, saya harus lebih banyak mengulang hafalan. Saya meningkatkan kualitas tilawah saya. Apalagi jika mau ke jenjang nasional, kita harus lebih banyak latihan daripada sebelum-sebelumnya. Kita harus banyak lebih fokus dan meningkatkan kualitas-kualitas yang akan kita hadapi nanti di nasional. Itu tipsnya ya. Semoga bisa didengar sama generasi muda sedang menyimak kita pada sore hari ini. Bu Riama, sebelum kita ke pariwara, Bu, gimana nih Bu dari Salva yang juga dari Habib sendiri ini, mereka memang kalau biasa seperti ini memang pelan suaranya Bu ya, tapi pada saat mengaji itu lantang sekali Ibu ya. Kalau bicara biasa kecil sama dengan kami suaranya kecil, tapi pas ngaji kayak gini. Jadi gini Mas Putra, sebenarnya mereka tidak seperti saya katakan tadi tidak instan ya, maka saya katakan saya beruntung berada di antara mereka.
tidak terlepas sebenarnya keberhasilan mereka dari apa yang mereka dengar dari kecil. Jadi Habib ayahnya adalah pelatih memang, gitu ya. Ayahnya Kori dan pelatih Kepri ini ayahnya juga ngelatih, gitu. Jadi wajar dong dia denger ya, gitu ya kan. Itu satu. Kemudian Salva Akila juga begitu, ayahnya dulu juara nasional, gitu. Jadi sama dengan Sami, bagaimana ibunya juga Kori, ayahnya adalah Hafiz, gitu kan. Sama Humam. Jadi faktor keluarga. Jadi mohon maaf kalau kita menuntut anak untuk jadi, tapi kitanya nggak dukung, nggak akan jadi juga. Gitu. Maka anak-anak ini berhasil juga karena lingkungannya, baik lingkungan keluarganya yang mendukung, kemudian lingkungan masyarakatnya, artinya dia berkumpulnya di mana. Gitu. Kalau Habib, dia di pondok itu kan ini kawannya satu circle gitu. Tapi kalau dia bergabungnya dengan anak SMK nggak nyambung juga kan, gitu. Maka ini yang memang harus disinkronkan oleh orang tua. Jangan menuntut anaknya mau jadi, tapi orang tuanya malah kasih yang lain. Kan? Jadi memang tetap harus sinkron. Kalau enggak ya anak-anak lepas juga. Gitu. Betul. Artinya dalam hatinya, saya disuruh gini, tapi ayah begitu kan, beda kan. Jadi kenapa? Karena anak adalah peniru ulung kan gitu. Anak itu adalah peniru yang paling. Jadi Habib begitu karena ayahnya adalah Kori, ayahnya mengajar kemana-mana, ya telinganya denger aja, sama dengan Sami tadi dari lahir dia ibunya sudah mengaji, ibunya sudah ikut MTQ, STQ, tilawah ya, dia sudah mendengar itu gitu kan. Nah, Salva Akila juga begitu, ayahnya adalah Kori juga, jadi ya, dan ayahnya adalah pengasuh pondok di Bintan ya, ya sudah ya gitu. Udah, jadilah seperti ini ya. Karena telinga mereka dari kecil sudah mendengar yang baik-baik. Iya. Kan, gitu. Artinya juga peran orang tua penting ya Bu ya. Pasti. Baik. Itu dia pemirsa Batam TV, penjelasan dari Bu Riyama, dan kita kembali ke pariwara lagi, jangan kemana-mana, kami segera kembali. Batam TV, inspirasi Kepri. Halo warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV.
Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam program Bela Khusus, dan kita masih dalam berbincang mengenai seleksi tilawati Al-Quran dan Musabaqah Hadis Nasional ke-27 ya. Untuk segmen kita yang terakhir ini kita akan mendengarkan closing statement sebelum kita tutup program kita pada sore hari ini ya. Mungkin kita akan mulai dulu dari Habibul Fatihin. Kita mendengarkan closing statement dari kamu, mungkin harapan kamu ke depannya mau seperti apa, dan juga mungkin bisa kamu beri sedikit motivasi untuk generasi muda lainnya yang ingin menjadi seperti kamu, Habib. Seperti apa? Silakan. Apa harapan kamu dan mungkin sedikit motivasi? Silakan. Harapan saya semoga ya menjadi lebih baik lagi tahun depan. Dan gimana? Dan mungkin bisa tidak pernah putus asa dan selalu disiplin seperti itu ya. Dan untuk mereka yang menjadi seperti kamu itu harusnya seperti apa dulu nih awalnya? Harus ya rajin mengaji dulu, istiqomah, dan tidak putus asa seperti itu mungkin ya. Iya, begitulah. Oke, dan mudah-mudahan juga bisa seperti kamu dan bisa mengharumkan nama Kepulauan Riau, tentunya seperti kamu juga di ajang nasional tentunya ya, Habib ya. Baik, terima kasih. Nah, dari Salva sendiri, harapan kamu untuk kedepannya seperti apa, Salva? Silakan. Saya ingin menjadi yang lebih baik lagi kepada anak-anak lain. Tetap teruslah berusaha, jangan pernah berputus asa, teruslah berlatih. Dan kira-kira dan tentunya selalu belajar istiqomah juga, sama seperti Habib ya. Iya. Oke, baik, terima kasih Salva. Nah, dari Ibu Rema sendiri, Ibu, harapannya untuk kedepannya untuk anak-anak kita seperti apa, Ibu Rema? Baik. Anak-anak tetap semangat, penting. Mereka semangat untuk kebaikan. Dan kembali, jangan menunggu hadiah, jangan menunggu juara, tetapi menunggu ridha Allah. Ini yang paling utama. Kemudian harapan saya lebih kepada sebenarnya kepada seluruh LPTQ Kabupaten Kota, Mas Putra, melalui media ini saya ingin sampaikan agar seluruh pengurus LPTQ, ayo kita sama-sama bahu-membahu bersama-sama membesarkan anak-anak kita, menjaga anak-anak kita, mengarahkan anak-anak kita agar anak-anak kita ini jauh lebih mandiri dan tidak melirik, serta kita tidak lagi memikirkan kita ngambil dari luar lah. Itu saja yang paling, karena secara pribadi saya melihat bagaimana mereka merasa terzolimi kalau mereka sudah belajar, udah hilangkan semua, nggak pegang handphone, nggak nonton TV, tapi datang dari luar. Itu rasanya sakit. Saya membawa pada posisi mereka, ini kayaknya nggak nyaman banget. Itu satu. Yang kedua, harapan kami tentunya karena LPTQ ini adalah lembaga bentukan pemerintah. Selain pemerintah, kami menghimbau pihak swasta yang ingin bersinergi dengan LPTQ, mari kita pikirkan juga anak-anak ini. Jangan ada lagi kalimat dan terdengar bahwa dari mengaji mereka nggak dapat apa-apa. Maka kita yang harus memperhatikan mereka. Kenapa? Karena ini amanah dari negara untuk memperhatikan mereka. Saya pikir itu. Nah, kami LPTQ tentu karena anggarannya terbatas dari pemerintah provinsi, kami mengetuk pihak swasta yang mau, gitu, yang mau mensupport anak-anak karena mereka punya kemampuan itu di bidang apa saja mereka bisa sebenarnya yang hubungannya dengan Al-Quran, maka mari kita support pihak swasta, mari kita juga support. Dan hari ini tentu berterima kasih kepada Batam TV
yang sudah memberikan ruang kepada anak-anak agar anak-anak ini dilihat oleh seluruh masyarakat Kepri. Ternyata ada anak Bintan yang bisa, ternyata ada anak Sagulung dan anak Batam Kota yang bisa muncul mengharumkan nama Provinsi Kepulauan Riau. Saya pikir itu, Mas Putra. Oke, baik. Tentunya juga dari harapan-harapan yang sudah disampaikan oleh Bu Rema tadi, semua kita mendengarkan pada sore hari ini juga semakin banyak mengapresiasi generasi muda dari prestasi-prestasi mereka yang bukan hanya di tingkat kota saja, namun di nasional juga mereka juga harus bisa diapresiasi. Dan tentunya untuk adik-adik kita dari Muhammad Humam Rafi tadi juga Habibul Fatihin dan juga Sami Asahira dan juga Salva Akila, kita menunggu untuk prestasi-prestasi lainnya. Ya Ibu ya. Baik, selamat sekali lagi untuk adik-adik kita sudah berprestasi di tingkat nasional, dan tentunya juga kita ucapkan terima kasih juga pada Bu Riyama sudah untuk hadir di Batam TV dan juga untuk membawa mereka untuk memperkenalkan kita kepada Batam, bahwa mereka ada di Kota Batam. Mudah-mudahan dengan keberhasilan mereka, dengan apa yang mereka baca, Kepri ini menjadi berkah gitu. Dan jaya tentunya ya. Dan jaya. Baik. Terima kasih Bu Riyama. Dan juga terima kasih untuk Anda pemirsa Batam TV sudah menyimak kita di program Dialog Khusus untuk edisi hari ini, dan kita bertemu lagi untuk program Dialog Khusus edisi berikutnya. Saya Putra Iskandar pamit, selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Batam TV, inspirasi Kepri.